Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan gitu ya, kita lanjutkan ngomongin tentang optimis, optimis terhadap masa depan Islam itu. Nah, kenapa kita ngomongin ini ya? Karena mungkin teman-teman rasakan ditanya nih, Bang. Nah, bentar. Suara saya masih nyambung ini. Kata putus-putus. Normal Kak, normal. Normal ya? Oke. Kadang-kadang ada notifikasi audionya diturunin gitu ya. Oke, ntar kalau ada putus-putus kabarin aja. Ya, jadi kita akan ngomongin tentang optimis terhadap masa depan Islam itu sendiri gitu ya. Oh. Nah, jadi nanti kita ada bahasan itu adalah yang pertama ada mana Allah dan Islam, kemudian ada Allah dan mereka Islam, kemudian pasal dalam Islam, problematika, ruang perubahan dan kesimpulan. Itu. Kenapa sih kita ngomongin tentang ini tadi ya, kalau optimis ada masa depan Islam karena yang pasti teman-teman tahu gitu ya, ini banyak banget problematika yang saat ini kita rasakan. Dan nanti kita akan bedah apa aja sih masalah-masalah yang ada di sekitar kita di umat Islam ini, apa aja, dan tujuannya itu biar kita tepat dan bisa peduli dengan masyarakat sekitar kita gitu ya. Kalau dikaji itu pasti ya masalah banget gitu ya kalau misalnya. Yang pertama itu kita harus mengenal Allah. Nah, jadi Allah SWT ini sebagai pencipta ya, sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya dan tidak mungkin mencelakakan ciptaannya gitu. Nah, jadi itu ya, jadi Allah ini sebagai pencipta dan alam semesta dan segala isinya dan tidak mungkin mencelakakan ciptaannya. Nah, jadi sifat Allah itu ada tafsiran itu dari kata Rob. Makanya kan kadang-kadang kita doakan ada ya Rob, gitu ya. Ya Rob, Allah itu namanya Rob. Kenapa? Makanya apa sih Rob itu? Jadi kalau secara makna Rob itu ada tiga ya. Pertama itu sebagai pemilik, pemilik. Maksudnya apa? Pemilik itu pemilik alam semesta yang ciptain alam semesta itu sendiri itu. Nah, namanya pemilik pertama. Dua itu lebih pada pemelihara. Rob itu dikatakan pelihara memelihara alam semesta itu gitu, yang ngatur segalanya isinya, yang ngatur apa namanya, yang ngatur bumi bergerak berputar secara berawanan jarum jam, terus ada yang berawanan jarum apa ya, searah jarum jam, dan atom setiap partikel ada susunan apa proton dan elektron yang beda-beda itu dia setiap atom kan itu satu yang detail banget itu yang awalnya yang memelihara itu ya memelihara. Lalu ketiga itu adalah orang yang patut ditaati. Jadi pertama itu ya seseorang yang bukan seseorang sih, bukan sosok yang menciptakan, kedua sosok yang memelihara, yang ketiga dan sosok yang ditaati. Jadi Allah itu berhak ya untuk ditaati, harus kita sebagai ciptaannya kita harus taati pada Allah dan nggak mungkin ya Allah itu sebagai orang yang menciptakan, orang yang memelihara, yang ngatur segalanya dan Allah yang mengajak manusia yang bertaat kepadanya balik lagi kepadanya kan nggak mungkin Allah menciptakan ciptaannya gitu ya. Dan mungkin itu dan tapi bahasanya Allah itu nggak mungkin misalkan ya, tapi Allah itu menguji ya menguji manfaatnya itu. Jadi bagaimana betapa Allah SWT itu akan menjaga kelestarian ciptaannya sampai pada saat dia ditentukan dan untuk mewujudkan kelestarian ini Allah tetap meletakkan hukum atau sistem mengatur perjalanan segala wujud alam semesta dan jadi kalau itu nggak bakalan mencelakakan atau memusnahkan langsung gitu ya gitu ya pasti kan kalau manusia nih misalkan dikasih musibah, ada yang meninggal, ada yang musibah bencana, itu tandanya bukti kesayangan Allah pada kita itu. Itu walaupun kita sebagai objek manusia itu memandangnya itu adalah sebuah bencana, tapi kalau misalkan kita renungi itu ada sebuah ujian dan itu pelajaran pahala gitu, kalau misalkan kita bisa sabar gitu. Nah jadi itu ya terkait apa namanya itu terkait mengenai Allah itu. Nah jadi di Islam itu ada ini singkat aja ya. Jadi Islam itu sebagai pandangan kita nih terkait Islam apa aja. Pertama Islam sebagai way life gitu ya. Jadi dari ayat ini menjelaskan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-sekali tidak akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Gitu. Nah, jadi maksud dari ayat ini Ali Imran ayat 45 ini menyebutkan bahwa Islam itu adalah jalan hidup kita itu sebagai manusia itu. Jadi segala tuntunan-tuntunan umat beragama itu yang paling utama adalah agama Islam kan. Yang paling sempurna lah ya, karena Islam yang dibawa oleh Baginda Rasulullah SAW itu dari yang paling sempurna gitu, bukan yang
mungkin ya Islam tuh mungkin udah dibawa dari Nabi Adam, Nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa dan seterusnya. Yang dimana Nabi Isa atau Nabi Musa itu mengalahirkan umat yang kita pahami pada agamanya itu ada umat Kristiani yang dari Nabi Isa, umat Yahudi yang dari umatnya Nabi Musa. Tapi kan kita pahami ya bahwa umat-umatnya beliau itu sudah merombak ya, merombak agamanya ya, udah manipulasi lah gitu, udah nggak sempurna. Makanya diturunkan lagi ya, diturunkan Nabi Muhammad SAW di muka bumi untuk memperbaiki ya umat manusia itu yang beragama, yang kalau di Al-Quran itu umat Kristen dan Yahudi itu ahli kitab dan orang-orang kafir dan munafik juga ya. Itu dibilang Rasulullah diturunkan untuk memperbaiki ya, memperbaiki umat manusia itu. Makanya di Islam itu udah diajarkan tuntunannya apa aja, baik itu penjelasan dari awal kita hidup ya, dalam arti ya, dari awal kita hidup sampai kita mati itu udah ada aturannya. Dari tuntunan kita belajar untuk ilmu, tuntunan kita melakukan sholat, lain-lain itu udah diatur di Islam. Yang kedua itu agama yang fitrah. Nah, jadi maksudnya apa sih agama yang fitrah? Itu dia apa surat At-Taubah 3 jelaskan dialah yang telah mengutus Rasulullah dan membaca menjawab Quran dan agama yang benar-benar dimenangkannya dan di atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak percaya. Nah, jadi ini maksudnya apa itu Islam agama fitrah? Maksudnya itu adalah jadi Allah itu akan menjaga banget ya agama Islam, di bawah agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW itu akan menjaganya itu. Menjaga baginda Rasulullah ketika diturunkan di muka bumi, benar-benar Allah jaga itu. Allah jaga ketika pasukan gajah menyerang kota Mekah, Allah jaga sebelum kelahirannya ya Nabi Muhammad SAW tuh dibalas lah ya, diserang sama burung hut ya, pasukan gajahnya. Akhirnya gajahnya mati dan pasukannya juga beserta ya itu. Kemudian dari kelahiran Nabi Muhammad SAW banyak sekali keajaiban yang terjadi. Kemudian setelah lahir, saat masih muda, Allah jaga banget lah ya interaksinya itu, bukan membatasi tapi menjaga pikirannya dan agar tidak terjerumus maksiat. Makanya akhlaknya itu sangat baik banget ya bagi Rasulullah sebelum jadi Rasul, sebelum menjadi Nabi, kemudian menjadi Nabi dan meninggal ya. Dan proses itu pasti berkait dan selalu dijaga lah agar agama yang dibawa oleh Nabi Rasulullah itu selalu dimenangkan gitu, baik itu perang dan lain-lain. Walaupun pasti ada aja perang yang gagal ya, perang yang kalah itu, tapi kan itu sebab jadi pembelajaran untuk umat Islam agar muhasabah ya, soalnya apa aja pasti ada aja, tapi agama itu selalu dimenangkan kepada Rasulullah dan sampai kapanpun gitu ya, karena ini adalah agama fitrah. Kemudian ada agama kemanusiaan itu. Jadi Islam itu adalah agama kemanusiaan. Agama kemanusiaan ini maksudnya apa? Agama kemanusiaan ini tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku juga tidur dan menikah. Maka barang siapa menakut aku bukan termasuk golonganku. Maksudnya apa itu adalah, jadi ketika kita mempelajari agama Islam ini jadi sebuah keyakinan kita ada pada Islam. Jadi agama Islam itu sangat agama yang sangat memanusiakan manusia gitu ya, manusia. Ibaratnya ini yang kemarin yang dikira-kiranya tuh ya, yang kakak sendiri ya, yang mungkin salah satu orang saja yang keceplosan atau hubungan hilaf gitu ya, nyebutin melakukan KDRT itu nggak apa-apa ya, dan buku itu. Cuma kan sebenarnya banyak ya orang-orang ulama yang menanggapi dan itu adalah suatu kesalahan karena agama Islam itu nggak mengajarkan kekerasan, dan mengajarkan kekerasan, dan Allah itu sangat menjaga banget lah ya. Dan agama Islam itu agama yang memanusiakan manusia itu, bahkan seorang budak pun juga dibebaskan ya, dimerdekakan juga ya. Budak pun diperintah untuk memerdekakan juga. Itu pas zaman dulu gitu ya. Dan ketika kita berpuasa dan berbuka itu sangat diatur banget ya waktunya. Enggak, kan kita nggak dituntutnya ya puasa sampai berhari-hari ya, nggak makan-makan kan kita sakit ya. Tapi puasanya itu udah diatur banget ya, waktunya, rentangnya, sampai bisa menjaga kesehatan tubuh kita, terus buka juga dari waktu kita tidur juga udah diatur waktunya berapa menit baiknya itu ya, dan lain-lain itu dijelaskan dari agama Islam. Jadi agama Islam itu sangat seimbang lah ya pembagian dunianya baik ya, antara dunia dan akhirat itu sejajar gitu, nggak ada bedanya itu, sangat-sangat agama yang nggak mementingkan agama aja, tapi agama yang nggak mementingkan dunia juga ya, tapi ya jadi seimbang gitu ya.
Gitu. Jadi agama yang sangat memanusiakan manusia gitu ya. Kemudian itu ada agama Islam, ada agama yang menekankan keseimbangannya tadi ya, yang tadi saya sebutkan, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah padamu, bagian negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, bagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Nah, jadi mungkin teman-teman pernah dengar di kajian misalkan pernah ya seorang sahabat yang terlalu rajin banget di sholatnya sampai lupa waktu itu, sampai meninggalkan keluarganya ya. Nah itu bagi kita tegur itu, tegur nggak dan melarangnya nggak boleh karena itu meninggalkan tanggung jawab dan lain-lain. Dan ini contohnya ya, kayak misalkan agama Yahudi yang sangat apa ya, agama Yahudi yang sangat mencintai dunia banget, dan agama Kristiani yang sangat mengejar kebahagiaan akhirat banget gitu ya. Akhirnya jadi rulenya Islam yang dimana untuk meluruskan pandangan-pandangan itu jadinya menegakkan keseimbangan ya di antara umat beragama di sebelumnya ya. Itu juga ada penjelasan demikian juga menegakkan. Nah, mungkin nanti ntar kalau ada pendapat akan boleh dikoreksi ya. Itu. Kemudian ada unsur ada karakteristik ajaran Islam. Ya, jadi Islam itu terdiri dari unsur sawabit dan mutagoyirot. Nah, ini ada bukunya juga ya, sawabit dan mutagoyirot. Nah, jadi unsur apa sih maksudnya sawabit? Sawabit itu mencakup atau istilahnya yang tetap. Jadi usul itu sawabit itu mencakup usul ya, ajaran pokok atau prinsip. Sedangkan mutagoyirot itu mencakup furu atau ajaran cabang. Jadi ajaran usul harusnya tetap baku, tidak boleh diubah sampai kapanpun, tidak ada yang fleksibel di dalamnya gitu. Jadi apa yang diajari di Islam yang sifatnya sawabis itu harus kita jaga banget kan, kita tetap baku dan tidak boleh diubah sampai kapanpun. Tuh, jadi walaupun di konteks waktunya itu selalu berubah, tapi itu nggak boleh, itu sifatnya tetap yang nggak boleh diubah. Nah, kemudian sedangkan ajaran puro itu yang dapat disampaikan dengan waktu, tempat, kondisi, dan situasi. Ada yang fleksibilitas di dalamnya. Jadi gitu ya. Itu misalkan yang sawabit itu misalkan kayak rokaat sholat ya. Ya misalkan maghrib tuh dari ditetapin maghrib 3 rakaat itu nggak boleh. Misalkan kita kerajinan sholat nih akhirnya sholat maghrib jadi 5 rakaat misalkan, atau 4 rakaat nambah, ataupun dinego 3 rakaat jadi 2 rakaat aja deh gitu. Itu nggak boleh ya gitu. Jadi udah contoh diajarkan yang unsur sawabit sana, unsur yang mutagoyir gitu. Itu ada ya bukunya sawabit dan apa namanya lupa. Nah, dia ada dua aspek ini lah ya, jelasin itu lebih detail lagi, nanti mungkin bisa teman-teman bisa nyari ya. Kemudian ada lagi sifat kemoderatan Islam. Jadi ada yang jalan pokoknya atau prinsipnya, dan furu itu ada contohnya. Nah, di Islam pun juga diajarkan ya sifat kemoderatan Islam, sifat kemoderatan Islam itu ada berbagai sifat dan fleksibilitas. Jadi Islam itu bukan agama yang kaku, dalam artian tidak ada yang fleksibilitas dalam usul sekaligus furu. Islam juga bukan agama yang liberal dalam artian menggunakan fleksibilitas dalam hal usul dan furu sekaligus, dan inilah Islam agama pertengahan yang tidak kaku dan tidak liberal. Gitu. Jadi Islam itu mengajarkan kayak kemoderatan itu. Jadi kita nggak sepenuhnya melakukan fleksibilitas gitu ya. Segala urusan diatur ini lah sesuai dengan konteksnya juga. Semuanya itu karena ada hal yang sifatnya dasar banget nggak bisa diubah. Tapi ada hal yang kiranya bisa yang ulama sepakat itu sesuatu yang hal yang puro atau yang cabang, itu boleh disesuaikan gitu. Pasti udah banyak kajian penelitian yang demikian ya. Gitu. Tapi juga yang hal puro pun nggak boleh diakui juga, disarankan itu juga hal yang kurang tepat, karena kadang-kadang di suatu kondisi tertentu itu kita harus berusaha yang sifatnya murah harus bisa diadaptasikan gitu. Nah, lalu universalitas cakupan Islam. Jadi Islam itu cakupannya universal ya, dan ngomongin agama, dan ngomongin tentang sosial, kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain itu udah diatur dalam Islam. Jadi sangat kompleks dalam Islam itu sendiri ya, dalam kehidupan kita. Nah, kemudian pasal kondisi umat Islam. Nah, mungkin teman-teman yang tahu kan ya fase-fasenya. Mungkin ada yang mau jelasin nggak nih fase-fase kondisi umat Islam? Kata kuncinya ada 5 ya, ada 5 kotak nih. Ada yang mau pendapatnya nih? Oke, di sini ada Oki ya, alhamdulillah. Nah, mungkin Oki, Fatir, Gopur, mungkin ada yang mau pendapat.
Ya, tadi ya, jadi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu dakwah Bagi Rasulullah SAW di Hijrah kedua itu dimulai dengan impian Rasulullah tentang buat empire, itulah kerajaan dunia gitu yang dimana diatur oleh seluruh, jadi seluruh alam semesta, seluruh muka bumi ini diatur oleh diatur oleh tantangan Islam gitu, ajaran-ajaran Islam gitu. Maka dakwah itu mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia karena agama Islam itu tidak membatas umatnya itu hanya sekedar untuk orang Arab aja, nggak sekedar untuk bani ini bani itu gitu, tapi untuk seluruh muka bumi ini ya, seluruh umat manusia gitu. Makanya karena dorongan demikian, akhirnya para sahabat itu menyebar gitu sampai kan negeri itu kita itu di Indonesia. Lalu Islam yang dibawa oleh dakwah itu kemudian mewarnai bumi Nusantara yang sebelumnya berupa pada masa kegelapan dari hidup di bawah naungan jahiliyah ke hidup di bawah naungan cahaya Quran gitu. Jadi dari awal kita di Indonesia ini ya, kepercayaan masih animisme, dinamisme, ataupun kepercayaan lainnya gitu ya, yang Hindu-Buddha itu ya. Akhirnya mendapat cahaya keislaman, akhirnya terbuka pikirannya, tercerdaskan, akhirnya masuk Islam gitu, ke bawah naungan cahaya Al-Quran. Dapat hidayah gitu ya, dan prosesnya cepat ya, umat Islam di Indonesia banyak cepat juga. Karena apa ini, beberapa pendapat para kajian gitu ya, nyebutin kalau misalkan di hampir seluruh sih rata-rata kayak ada falsafah hidupnya masing-masing itu kayak suku ya, jadi ada pandang-pandang hidup dan kadang-kadang pandangan hidup itu menghubung ke konsep tauhid gitu. Jadi wallahu alam kita misalkan di Indonesia ini ya udah pas, tapi kalau berdasarkan itu pasti udah sih seluruh muka bumi ini udah ada utusan nabi-nabinya gitu ya, belajar tauhid ya, maka pasti ada aja di nenek moyang kita mengajarkan falsafah yang sifatnya tauhid gitu. Bahkan di orang Jawa pun ada falsafahnya, sampai lupa istilahnya, orang Sunda juga ada pasti, ataupun orang-orang di Sumatera, Melayu, Kalimantan, Dayak dan lain-lain itu pasti ada falsafahnya. Makanya nggak heran agama-agama di suku-suku di Indonesia itu hampir ya, banyak dominannya beragama Islam gitu ya, cepat banget ya penyebarannya gitu. Karena memang falsafah hidupnya di kesukaan kita dari istiadat itu sejalan gitu, sejalan dengan konsep Islam, makanya cepat ya. Nah makanya ketika dakwah Islam itu sampai di muka bumi Nusantara, maka Islam pun mendominasi keyakinan masyarakatnya. Kemudian Islam jadi agama mayoritas atau agama majority gitu. Nah kemudian, sekarang ya dari tadi ya perkembangannya, kemasannya, ya kita masuk ya zaman tadi ya Afgan, apa namanya, Jabariyah gitu ya tadi. Nah, ya zaman-zaman yang pemimpinnya semena-mena ataupun istilahnya gitu ya, istilahnya. Nah, buat teman-teman nih gimana nih kondisi Islam saat ini gitu ya. Gitu. Boleh berpendapat sebelum maghrib ya. Ya, gimana dari Fatir, Oki, boleh banget ya. Fatir, Oki. Ini Fatir, Oki, ada tanggapan terkait kondisi Islam saat ini gitu ya. Maghribnya akan. Tapi ini kelewat ya, aturan jam 11.30 ya. Ya, 17.30 sih jadinya. Oke, ada tanggapan nggak mungkin dari teman-teman? Boleh nih, dari Oki, dari Fatir, boleh banget lah. Pendapat. Ini ya, bukan diskusi kita, bukan ini yang mendukung hal-hal yang membuat makar negara ataupun yang sifatnya radikal ya. Tapi kita membuka pikiran kita semua yang diadarkan. Kita di sini coba satu padu kita membangun Indonesia yang lebih baik dengan uh, mengajarkan yang menyebarkan nilai-nilai Islam bahkan ya. Gitu. Bahkan di tiap kita melakukan aktivitas kita bahkan ada sindirannya yang ungkapkan ya. Nggak dengar kan ungkapan misalkan di Jepang itu ada nilai-nilai Islam tapi mereka bukan agama Islam, tapi kita di mayoritas beragama Islam tapi nilai Islam pun nggak kelihatan gitu ya banyak. Ya itu ujiannya ya bangsa kita ya. Indonesia ada mayoritas Muslim tapi ya kita di sini. Oke, ada yang mau berpendapat? Ini nggak ada ini ya, nggak ada intel gitu ya. Apa?
Oke, adakah mungkin dari Fatir? Oke, silakan. Mungkin saya izin berpendapat, Kak. Boleh. Ya, gimana Fatir? Menurut saya kondisi umat Islam masa kini itu udah cenderung terpapar uh, ideologi radikalisme gitu, Kak. Jadi mereka cenderung memisahkan bahwa agama Islam itu urusan pribadi. Jadi ibadah yang mereka lakukan itu urusan mereka. Jadi seakan-akan makin kesini tuh orang udah mulai susah ngatur atau ngingetin tentang aturan atau dari agama Islam sendiri ke orang lain. Soalnya masing-masing mikir kalau ini tuh agama gue, jadi urusannya terserah gue, udah ke arah pribadi. Dan mereka cenderung anggap ibadah itu ke ritual aja. Jadi mereka yang penting lakuin sholat, yang penting puasa, ya gitu-gitu aja, tapi kurang menerapkan aspek apa yang ada di agama Islam ke kehidupan nyata gitu, Kak. Jadi mungkin udah cenderung radikal zaman sekarang. Oke, betul. Oke, boleh nih, makasih banyak nih buat Fatir tadi ada pendapat. Oke, bagaimana sih? Ada tanggapan kah? Kalau dari saya, kondisi umat Islam masa kini ya, dari segi apa? Mungkin pengetahuannya beda dari zaman-zaman sebelumnya kan. Kalau misalnya di zaman yang tadi kan ada dari fase, mungkin bedanya dengan masa sekarang yang mulakan Jabarian sedikitnya penemuan-penemuan. Mungkin karena umat Islam sendiri yang kurang atau lemah dalam masalah ilmu pengetahuannya, sehingga sedikitnya penemuan-penemuan baru kan. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya itu banyak ulama-ulama kita atau tokoh-tokoh Islam tuh yang menemukan. Nah, jadi seolah-olah Islam tuh di masa sekarang itu lemah. Dan juga dari masalah banyaknya pembauran Islam ya. Jadi karena banyaknya ideologi-ideologi yang masuk di umat Islam sendiri, khususnya di internal sendiri, jadi Islam itu terbagi-bagi lagi. Jadi terjadi polarisasi di umat Islam sendiri. Yang saya lihat seperti itu, kan. Oke, terima banyak nih buat Fatir. Oke, betul banget ya. Ya, coba tadi jawabannya Fatir. Oke, di mana tadi ya kondisi umat Islam demikian ya. Umat Islam kita, nah kadang-kadang nah ini yang bagus nih tadi ya Fatir, pemikiran terkait radikal itu apa gitu ya. Memang kalau sekarang itu radikal sebenarnya kan radikal kan artinya mengakar gitu ya, mengakar banget nih misalnya. Ya betul ya, kalau memang konsep pasti kata radikal tuh mengakar ya. Cuma kadang-kadang kalau zaman sekarang tuh dipelintirnya kan hal-hal yang terorisme dan lain-lain gitu ya. Tapi emang ada sih poin-poin yang mirip-mirip juga, cuma dia buat lebihan kata yang tentang pemerintah gitu kan bisa radikal gitu. Cuma ya tadi betul jawabannya ya, bagaimana kondisi umat Islam saat ini. Betul ya, emang zaman sekarang ini umat Islam itu tadi ya, kalau dilihat kondisinya tuh udah besar banget ya, populasi terbesar kedua ya di bumi yang beragama yaitu di bawahnya umat Kristiani itu ya, dimana kita 1,9 miliar jiwa itu ya, jumlahnya gitu ya, dengan populasi Indonesia itu adalah 209 juta jiwa. Nah ini sangat mayoritas sekali itu ya, 89,2% tuh beragama Islam gitu. Jadi ibaratnya 10 orang nih, ataupun ya 10 orang itu dari 9 atau 8 orang itu, dari 10 orang itu ada umat beragama Islam gitu. Jadi kalau kita akan ngumpul nih, hampir mayoritas tuh pasti beragama Islam gitu ya. Walaupun kalau nggak salah grafiknya nurun gitu ya, grafiknya nurun. Ya itu tadi kan apa, banyak yang termeletakkan gitu ya. BTW ini suaranya masih lancar kan? Kalau ada tulisan low quality berarti ya saya lanjutkan itu ya tadi ya, betul ya tadi yang dijawab oleh Fatir dan Oki ya, bahwa non Islam sekarang ini sangat mengotak-kotakan gitu, mengotak-kotakan pandangannya yang sifatnya terlalu mengakar agama, akhirnya mereka mengakar agama banget dan memisahkan urusan beragama, urusan dunianya gitu, meninggalkan. Jadi ibaratnya kita disuruh ngejauhin nih antara dunia sama akhirat itu dipisahkan gitu. Kembali kayak zaman dulu malah disatukan di antara dunia sama akhiratnya disatukan. Ya dimana yang tadi sebelumnya umat Kristiani yang sangat akhirat banget, yang Yahudi yang sangat keduniaan banget gitu ya, disatukan umat yang ahli kitab ini disatukan jadi umat beragama Islam gitu ya, dicerahkan lah ya, berarti dicerahkan. Cuma sekarang itu
malah dibalikan gitu ya, malah dipisahkan ajaran Islam itu dibuat khusus untuk agama aja yang sifatnya privasi. Akhirnya di kota-kotakan ya, di kota-kotakan ada yang Islamnya sangat agamis banget, yang sangat kental banget, tapi ya masalah urusan dunianya ditinggalkan gitu, masalah pendidikan di di akademis di akademik kayak KKN dan lain-lain itu sangat di kota-kotakan lah masa gitu ya. Walaupun ya mungkin ada plus minusnya. Itu tadi betul banget ya, masalah dipisah-pisahkan alias istilahnya sekarang tuh tepatnya sekulerisme ya, sekulerisme. Itu jadi masalah urusan agama atau itu sifatnya pribadi ya, privasi gitu, dan ya sifatnya kayak gitu lah sekulerisme. Jadi agama itu nggak boleh dikeluarkan di muka umum pandangan secara simpel ya. Kemudian tadi juga ya masalah karena masalah tadi ya agama sama kehidupan kita sehari-hari, kehidupan di dunia ini dipisahkan. Ya, ya benar. Ya karena dipisahkan akhirnya kita fokus belajarnya cuma fokus agama, terus ada yang fokus belajar tentang dunia aja. Akhirnya antara sinkronisasi ilmu agama sama sinkronisasi ilmu keduniaan nih yang iptek ya. Makanya iptek intak itu kalau dulu digaungkan ya iptek intak gitu. Jadi tujuannya apa, kalau zaman dulu tuh itu ya iptek intak ya, iman takwa sama ilmu pengetahuan dan teknologi itu digabungkan tuh dua konsep tuh. Tujuannya apa sebenarnya, agar umat Islam ini, umat beragama ini bisa menyatukan tuh konsep-konsep kita beragama. Dan terlebih lagi kan kita kan di sila pertama gitu ya, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa itu sudah menandakan bahwa kita bukan negara sekuler tapi negara beragama gitu ya, beragama dengan keberagaman masing-masing gitu. Nah tadi ya karena dipisahkan, dan tadi juga ya masalah kita dijauhkan dalam masalah pengetahuan, ilmu pengetahuan yang teknologi kita tertinggal, negara kita banyak negara yang tertinggal itu negara berkembang, negara Islam itu rata-rata ataupun negara yang kaya tapi kayaknya malah lupa dengan kawasan dunianya, ada kan ya yang malah tertinggal dari lupa ini ya. Itu ya karena itu ya, karena terlalu cinta dunia juga bisa ya, karena tidak mengintegrasikan ilmu agamanya dengan ilmu Islam juga gitu ya. Ya dimana kalau zaman dulu kan ada ya di peradaban di Baghdad ya, di Baghdad atau di Iran lupa ya. Nah itu kan diserang oleh bangsa Mongol ya, dipimpin oleh Genghis Khan ya, orang-orang Mongol pokoknya diserang. Perpustakaan terbesar di peradaban Islam di dihancurin ya, pokoknya dibabat habis, pembantaian terbesar lah ya, dan sejarah buku-buku yang dibuang ke sungai. Nah itu sebuah titik kelam tuh umat Islam main kemunduran ya secara pengetahuan gitu ya. Itu akhirnya, dan kalau nggak salah ada orang Eropa yang nyebutin kalau misalkan catatan-catatan manuskripnya masih ada itu akan mengubah peradaban dunia saat ini gitu. Akan mungkin lebih maju lagi gitu ya. Gitu ungkapannya gitu ya. Gitu. Makanya tapi juga umat Islam juga itu ya, karena ada banyak pikiran-pikiran, banyak ideologi akhirnya umat Islam juga terpecah juga ya, entah karena tadi ya pemikiran sekularisme, komunisme, liberalisme yang tadi ya sangat fleksibilitas itu ya tadi ya, masalah furu sama klausulnya dibuat fleksibel banget gitu ya, dan lain-lain gitu, dan akhirnya terpolarisasi oleh Islam yang makanya ada istilahnya Islam yang oriental atau oriental, saya lupa, yang sangat ini yang menerapkan agama Islam baik di dunia dan akhirat sangat kompleks gitu ya, menerapkan semuanya konteksnya dalam kehidupannya. Ada juga yang muslimnya yang terpengaruh ya pemikiran barat, itu kayak orientalis ya bahasanya, orientalis, fundamentalis ya, itu yang orientalis kayaknya kita cek aja istilahnya kalau salah. Orientalis yang ada pemikiran ke barat-baratnya agak lebih modern dikit gitu ya, ada yang sifatnya tradisionalis yang ciri-cirinya sangat tradisional banget ya gitu. Kalau nggak salah itu ada itu yang dijelasin umat Islam di Indonesia itu ya, dipisah jadi ada fundamentalis yang tadi ya antara dua dan dunia dan akhirat itu dikontekskan bareng-bareng.
ada yang sangat tradisionalis aja yang cuma penting agama aja, yang ya cuma ngaji biasa gitu doang, nggak disambungin dengan kehidupan sehari-hari. Yang kayak gitu ada yang tradisionalis. Biasanya ciri-cirinya orang pecian sarungan ya ilustrasinya. Yang orientalis tuh yang dicontohinnya itu kayak orang pakai jas yang pernah pendidikan di Eropa gitu ya, Amerika gitu. Dicontohinnya gambarannya dan kalau nggak salah 3 sih, 3 atau 4 gitu. Nah, yang akhirnya ada yang orang yang benar-benar dan itu ya tadi ya motifnya dipecah tadi ya, dipecah-pecah ya kayak tadi. Makanya antara yang tradisionalis nih menyerang yang sifatnya yang tradisionalis sebelumnya juga lagi ya, maksudnya yang satunya lagi gitu. Yang satunya keras ini, yang satunya keras itu. Yang tradisional satunya ada lagi yang modelnya fundamentalis diserang sama yang orientalis gitu, pemikirannya itu. Nah, itu kan banyak banget yang macam-macam polarisasi ya, dan itu strategi buat memecahkan umat Islam gitu. Makanya sayang banget di zaman sekarang gitu ya. Dan banyak kali ya, yang kayak kejadian-kejadian di Indonesia yang sekiranya yang harusnya damai di bertahun-tahun dikit-dikit lagi. Ya itu misalkan kemarin ya yang soal masjid kayak golongan anjing gitu ya, itu kan sangat-sangat ini banget gitu ya, aneh banget gitu ya. Itu maksudnya ya itu yang maksudnya kita hadapi saat ini. Dan harapannya itu juga bisa gitu ya tadi ya, harapannya juga bisa mengembangkan ya ilmu keislaman kita dan bisa dihubungkan dengan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini konsep lama itu yang intek sama intak itu harus harus sama itu kalau saya gitu ya harapannya sebagai umat Islam. Data nih sekarang masih ada nggak istilah gitu? Oh, masih ada sih integrasi karakter religius biasanya. Nah makanya tadi ya ada porosnya lagi ya. Poros di barat sama poros di timur gitu ya. Kalau di barat kan apa? Kalau di barat kan banyak nih umat Islam di Eropa itu mengalami peningkatan ya, peningkatan. Eropa di Amerika itu mengalami peningkatan umat Islamnya yang awalnya dominasi Kristiani akhirnya banyak yang menambahkan keunggulannya itu secara ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi kan banyak ya orang-orang Amerika, orang-orang Eropa yang menjadi monark karena kedisiplinan atau itu kerja kebersihan ataupun lainnya yang penguasaan atas teknologi atau sains akhirnya tersadarkan dengan keislaman. Akhirnya banyak orang-orang Eropa, Amerika yang masuk Islam. Kemudian di timur ya, di negara kita kan masuk negara timur ya, yang dimana tuh dominasi Islamnya tuh menampakkan keunggulan spirit keislaman gitu ya, Islamnya adalah spiritual dan spiritualitas. Jadi kita keimanan, ibadah, wahdah, akhlak dan lain-lain tuh pusatnya banyak kan dari kita itu dari timur yang banyak kan ya. Ibaratnya bahkan ada ungkapan misalkan umat Islam Indonesia, Malaysia, bagian-bagian kita ya, daerah-daerah kekitaran banget, itu malah Islamnya lebih tumbuh ya, lebih mengakar erat dengan Islam dibandingkan sama orang-orang Islam di negara-negara Arab itu, karena mungkin karena konflik kali ya. Akhirnya kan banyak yang karena konflik, ada yang bahkan tulisan Allah aja nggak kenal kecil gitu ya, kecil nggak kenal. Dan masnya remaja masih belum kenal tulisan Allah gitu ya, bisa baca. Nah itu yang terjadi dilema ya, ataupun di negara-negara yang kayak minyak tapi Islamnya nggak ada, malah ada dugem-dugeman ya. Ya sempat viral ya pas awal tahun 2022 ya. Ya itu yang kalau di TikTok kan sering ya, ataupun di IG suka muncul itu ya. FEP-nya gitu lah. Ya itu ya, kemudian di negara-negara yang sekiranya kota suci Mekah tapi ada yang hal-hal demikian itu kan sayang banget gitu ya. Tuh bahkan makanya itu kalau bisa kalau di timur kan karena sangat keheratannya atau spiritualitasnya tinggi, di barat itu atas pengetahuan tinggi juga, maka kalau bisa ini kita saling bahu ya harusnya ya itu. Dan semoga aja kita di kemudian hari juga bisa mengalami pertumbuhan bersama-sama gitu ya di tiap bangsa-bangsa ini itu. Ini ibaratnya zaman dulu ya, kayak zaman pas kita belajar sejarah ya, ke kerajaan Hindu, pendidikannya atau keagamaan itu para empu-empuan ya, empunya ke India gitu misalkan di ajaran sejarah di pelajaran sejarah India, tapi peradaban ekonominya majunya, perdagangannya dan lain-lain itu pusatnya di Indonesia itu kerajaan Sriwijaya misalkan. Kalau misalnya gitu ya, kan pernah ya kalau misalkan orang belajar sejarah kan gitu ya kan ya. Nah itu maksudnya. Kalau misalkan sekarang ini yang tumbuhnya di negara-negara Eropa, keislaman yang bangkitnya, maka kita coba belajar masalah teknologi atau kerja nih ke Eropa itu. Makanya banyak yang orang Muslim itu kuliahnya ke negara-negara berkembang, misalkan ke Turki gitu ya, negara maju di Eropa.
kayak misalnya Turki banyak yang sekarang ya beasiswa ke Turki gitu. Kemudian apa biar banyak pemerataan gitu ya, biar sama-sama tumbuh kita di barat dia keislamannya, kehiratan juga di timur yang tadi sakral banget kan ya, bisa ke ini ya, bisa merasakan profan ya, keduniaan juga itu. Gitu. Terus ya jadi nah mungkin ada yang mau nyimpulin nggak dari tadi? Itu ada yang mau bantu nyimpulin nggak? Udah jam 15.05 ya. Ya topiknya tahu. Jadi boleh putus. Ya, Bismillah, intinya kalau dari ini ya, dari yang kita diskusikan ini tujuannya apa? Kita tahu optimis masa depan. Mas Islam itu adalah kita tahu ya bahwa kita ini hidup di akhir zaman, kayak kita yang sekarang sopan kan, dengan fitnah itu kadang-kadang kita dari minder, jadi kita nggak yakin dengan keislaman kita itu akhirnya ada orang pikiran mah gue nggak usah Islam banget kan gue dituduh ini itu ataupun yang apa dia ataupun kayak misalkan kalau misalkan perempuan itu misalkan nggak pakai kerudung panjang ntar dituduh apa namanya ntar dia dapat susah dapat kerja gitu misalkan ataupun disangka aliran ini tuh misalkan kan banyak ya kejadian-kejadian itu ya, maksudnya dengan kita yakin bahwa kita optimis bahwa nanti ada masanya kita merasakan kemajuan Islam gitu ya, masa depan Islam itu Islam secara bangsa negara kita untuk dunia ya, secara bersama-sama nanti akan kita rasakan keislaman yang sangat menggembirakan dan kabar gembira gitu. Walaupun mungkin saat ini banyak sekali fitnah-fitnah ataupun coba-cobanya, penting kita bisa mempertahankan keimanan kita, ya akhirnya kita bisa tumbuh kita dan pun juga peduli juga ya sama umat Islam di berbagai belahan dunia lain, misalkan di Palestina, Palestina, Yaman, Libya, Afghanistan, Libya juga ya. Afghanistan dan lain-lain, tapi banyak negara Islam yang lain yang kurang ya, tapi negara-negara Ukraina yang baru kemarin ini pada heboh gitu ya, negara-negara PBB gitu ya. Gitu. Nah itulah yang paling kondisi zaman sekarang ya, makanya kita kalau punya kemampuan bantu material ya silakan kita bantu, kalau belum mampu kita doakan lah ya, sering doakan dan bisa minta di santero bumi ini lah ya. Tadi itu sih diskusi kita ya, dan kita harus optimis ya, oleh masa depan Islam juga, oleh masa depan kita juga gitu ya, gitu. Dan kita bisa memberikan perubahan ya tadi ya. Mulai perubahannya lewat mana? Lewat ikut organisasi bisa, ikut exchange itu bisa juga, ya siswa yang bisa kuliah sambil studi lain kayak gitu ya, saya lupa namanya apa ya, itu pertukaran pelajar tuh bisa ikutin magang, silakan ikutin kursus yang nanti diaplikasikan, ada rata-rata nih kursus yang pakai ada project kan tuh boleh aja, dan lain-lain itu ya. Intinya teman-teman gali aja sebanyak ilmu pengetahuan yang selagi di unit di kampus UNJ, mumpung masih ada waktu kita dalamin lah ya, kembangin kompetensi teman-teman dia bisa membawa perubahan di negara kita gitu ya. Paling itu dari saya. Nah mungkin dari teman-teman ada yang mau diskusikan atau